Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi menjelang siang ya anak-anak. Juga terima kasih kepada Pak Yani, Pak Rita, sama Bu Wesa atas penyelenggaranya dari dengan menggunakan webinar. Mungkin bagi anak-anak silaturahmi mulai sekarang ya dalam materi atmosfer. Kalian tahu atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Ketebalan atmosfer itu ada 1.200 km, di mana atmosfer ini terbagi menjadi beberapa lapisan. Ada 5 lapisan. Ibu pernah share video mengenai atmosfer. Mudah-mudahan kalian sudah melihatnya dan mencatat atau merangkum hasil dari video tersebut. Lapisan atmosfer terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer itu adalah lapisan yang pertama yang dekat dengan bumi. Itu ketebalannya 0 sampai 18 km. Ketebalan lapisan troposfer lebih tebal di wilayah tropis daripada di wilayah kutub. Itu dikarenakan karena di wilayah tropis mendapatkan penyinaran yang maksimal. Fungsi dari lapisan troposfer adalah untuk atau terjadinya gejala cuaca dan iklim. Kalian mungkin mengetahui sekilas mengenai cuaca dan iklim. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan bahas tentang cuaca dan iklim karena itu memerlukan waktu yang cukup lama ya. Soalnya materinya lumayan banyak. Nah, gejala cuaca dan iklim, unsur-unsurnya ada 6 ya. Yang pertama ada suhu, tekanan, kelembaban, ada angin, ada awan, ada hujan. Sebelumnya Ibu pernah memberikan tugas kepada kalian untuk mengamati gejala-gejala cuaca dan iklim yang ada di lingkungan kalian. Nah, itu terjadinya ada di lapisan ke-1, yaitu di lapisan troposfer. Ini ada gambarnya ya. Nah, itu lapisan troposfer, lapisan ke-1. Yang kedua ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini terdapatnya ozon. Ozon itu O3 ya. Fungsi dari stratosfer di sini adalah untuk melindungi bumi dari radiasi matahari yang berlebih. Di sini kemampuan stratosfer menyerap sinar matahari yang bermanfaat untuk bumi dan memantulkan kembali sinar matahari yang tidak bermanfaat. Jadi dari 100% penyinaran matahari yang masuk ke bumi, mungkin hanya 40% saja. Sisanya dipantulkan lagi atau dihamburkan di lapisan ini. Terus yang ketiga, ada lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer fungsinya melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi akibat daya tarik bumi. Daya tarik magnet bumi gitu ya. Gravitasi bumi. Nah, di benda-benda luar angkasa, contohnya meteorit. Meteorit ini akan hancur di lapisan ini. Jadi tidak sampai ke bumi. Adapun kalau ada yang sampai ke bumi, meteoritnya mungkin sebelumnya sudah terkikis, jadi hanya kecil gitu yang sampai ke bumi. Namun walaupun kecil, itu sangat membahayakan ya untuk bumi. Kalian pernah dengar mungkin dengan istilah hujan meteor. Nah, hujan meteor itu biasanya terjadi di lapisan ini. Jadi meteorit itu setiap waktu tertarik oleh bumi dan hancur terkikis di lapisan ini. Ya, makanya kita yang melihatnya dari bumi kayak bintang jatuh. Padahal itu adalah meteorit yang jatuh dan bergesekan di lapisan mesosfer.
Yang keempat adalah lapisan termosfer atau dinamakan lapisan ionosfer. Di sini terdapat ion-ion positif dan negatif. Di lapisan termosfer fungsinya mengembalikan gelombang radio ke bumi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan sinyal, dengan gelombang radio melalui dengan adanya lapisan termosfer. Terus lapisan yang kelima yaitu lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer di sini lapisan paling luar dari bumi, ya. Biasanya satelit-satelit buatan disimpan di lapisan ini. Selanjutnya unsur-unsur yang terkandung dalam udara. Di sini kalian bisa lihat diagramnya. Urutan pertama ada nitrogen 78%, ada oksigen 21%, argon, karbon dioksida, dan unsur-unsur lainnya itu hanya sebagian kecil yang ada di lapisan udara. Selanjutnya ada cuaca dan iklim. Tadi Ibu sebelumnya menyebutkan bahwa yang mempengaruhi cuaca dan iklim itu ada 6 faktor, ada 6 unsur. Yang pertama suhu, tekanan, kelembaban, angin, awan, hujan.